Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami akan menyajikan video 4 kesalahan yang biasa dilakukan guru PPG dalam menyusun modul ajar UKIN. Bapak Ibu, modul ajar UKIN ini berbeda dengan modul ajar yang biasa kita punya gitu ya. Sebagai guru tentu kita semua pahamlah bahwasanya biasanya modul ajar itu kita gunakan kadang kebanyakan itu hanya formalitas saja. Jadi isi dari modul ajar yang kita punya kadang tidak sesuai dengan praktek pembelajaran yang kita lakukan di kelas-kelas. Nah, untuk modul ajar UKIN ini nanti bukan hanya sekedar dokumen, bukan hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar akan kita praktekkan ya. Akan kita gunakan sebagai pedoman dalam mengajar di kelas kita. Bahkan nanti akan dinilai oleh dosen yang tersertifikasi. Jadi hindari beberapa kesalahan ini agar skor UKIN kita nanti bisa maksimal, kita lulus menyandang gelar SPDGR. Kesalahan pertama Bapak Ibu yaitu asal download di Google. Ini ada dua akibatnya. Yang pertama tidak sesuai dengan instrumen ya, instrumen penilaian. Karena dosen itu sudah punya butir-butir penilaian. Nanti di identitas harus ada ini. Nanti tujuan pembelajarannya harus ada unsur ABCD-nya, harus HOTS. Nanti pembelajaran harus student center. Itu mereka sudah punya, beliau-beliau ini sudah punya instrumen penilaian. Jadi kalau kita asal download dari Google, akibatnya nanti yang pertama, nanti tidak sesuai dengan instrumen penilaian. Yang kedua, skenario pembelajaran yang ada tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang membuat kita nyaman gitu ya. Jadi ketika nanti modul ajar dengan prakteknya kok berbeda, tentu dosen akan tersenyum, akan loh kok berbeda gitu ya. Jadi Bapak Ibu, hindari ini Bapak Ibu. Boleh download di Google, asalkan kita sesuaikan dengan instrumen penilaian dari dosen. Dan juga pastikan skenario pembelajaran yang ada itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kesalahan yang kedua, kita terlalu fokus pada template yang ada, tetapi lupa dengan substansi. Bapak Ibu, template yang ada di modul PPP topik 7 itu perlu kita kaji kembali Bapak Ibu. Apakah sudah sesuai dengan butir instrumen yang diinginkan oleh dosen penilai? Ataukah ada yang kurang gitu ya. Kita jangan hanya fokus pada template yang ada, tetapi Bapak Ibu guru perlu kaji instrumen penilai, butir-butir penilaiannya dari dosen itu apa saja. Kalau ada yang kurang kita tambahi ya. Kenapa? Karena yang di template yang ada di topik 7 itu adalah yang sudah dipakai lama sekali, tapi sekarang di copy paste modulnya topik 7 itu masih sama dengan sebelumnya. Jadi perlu kita kaji kembali supaya nanti benar-benar sesuai dengan keinginan dosen penilai gitu ya, supaya nilai kita nanti maksimal. Kemudian kesalahan yang ketiga Bapak Ibu, pesan ke orang lain tapi asal-asalan. Maksudnya begini, harganya murah tetapi skenario pembelajarannya tidak nyambung, atau bisa jadi nanti butir-butir penilaiannya instrumen unsur-unsur yang ada tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan instrumen penilaian yang dimiliki oleh dosen. Ini kan berakibat pada nilai yang kurang maksimal gitu Bapak Ibu ya. Dan kesalahan yang terakhir, ini kesimpulannya, jangan sampai nanti modul ajar kita isinya tidak sama dengan yang kita praktekkan gitu ya. Jadi makanya kemarin sudah kami sampaikan di video sebelumnya, sebelum Bapak Ibu menyusun modul ajar baik itu pakai AI atau tidak, pastikan dulu bahwa nanti isinya, skenarionya itu benar-benar sudah pas dengan yang kita harapkan. Makanya video kemarin ada tipsnya. Bagaimana cara supaya nanti RPP yang dibuat sama AI itu sama dengan keinginan kita. Nah, ada langkah yang harus kita lakukan sebelum kita menyusun modul ajar. Bapak Ibu bisa tonton video kami kemarin ya. Nanti kalau ada 100 like dan 20 komentar, kami akan lanjutkan template modul ajar yang benar-benar maksimal. Kami kombinasikan dari 3 unsur. Insya Allah itu akan buat seneng dosen penilai Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.